Kisah Adolf Hitler, pemimpin dunia yang terkenal kejam. Jika membicarakan mengenai salah satu pemimpin dunia yang dikenal kejam, maka Adolf Hitler menjadi salah satu bahasan yang penting dalam sejarah. Adolf Hitler dikenal dengan rezim Nazinya di Jerman yang kelam dan membuat banyak orang menjulukinya sebagai pemimpin yang jahat. Di video kali ini kita akan membahas pemimpin Jerman yang kontroversial tersebut. Dilansir dari wikipedia.com, Adolf Hitler lahir pada 20 April tahun 1889 di Gasthof Pommern, Austria. Ia merupakan anak keempat dari 6 bersaudara dari pasangan Alois Hitler dan Clara Volz. Abang dan kakak Hitler, Gustav, Ida, dan Otto meninggal saat masih bayi. Saat Hitler berusia 3 tahun, keluarga mereka pindah ke Passau, Jerman. Sejak masih muda, Hitler sudah terobsesi dengan nasionalisme Jerman. Ia menunjukkan kesetiaannya terhadap Jerman, membenci monarki Habsburg yang semakin kacau dan pemerintahannya di kekaisaran yang dihuni berbagai etnis. Karir Hitler dalam kancah politik dimulai dengan menjabat sebagai kanselir Jerman sejak tahun 1933 sampai dengan 1945. Hitler menjadi tokoh utama Jerman Nazi, Perang Dunia II di Eropa, dan Holocaust. Hitler bergabung dengan Partai Pekerja Jerman pada tahun 1919 dan menjadi ketua NSDAP di tahun 1921. Kudetanya yang gagal berujung pada Hitler ditahan di penjara. Di penjara tersebut, Hitler menuliskan memoarnya yang berjudul Perjuanganku. Setelah bebas tahun 1924, Hitler mendapat dukungan rakyat dengan mengecam Perjanjian Versailles dan menjunjung pan-Jermanisme, antisemitisme, dan anti-komunisme lewat pidatonya yang karismatik dan propaganda Nazi. Setelah ditunjuk sebagai kanselir pada tahun 1933, ia mengubah Republik Weimar menjadi Reich ketiga, sebuah kediktatoran satu partai yang didasarkan pada ideologi Nazisme yang totalitarian dan autokrasi. Tujuan Hitler adalah mendirikan orde baru hegemoni Jerman Nazi yang absolut di dataran Eropa. Sampai saat itu, kebijakan luar dan dalam negerinya bertujuan mencapai Lebensraum ataupun ruang hidup bagi kaum Jermanik. Ia memerintahkan Jerman dipersenjatai kembali dan Wehrmacht menginvasi Polandia pada bulan September 1939, menyebabkan pecahnya Perang Dunia II di Eropa. Di bawah pemerintahan Hitler pada tahun 1941, pasukan Jerman dan sekutu Eropanya menduduki sebagian besar Eropa dan Afrika Utara. Tahun 1943, Jerman harus mempertahankan wilayahnya dan mengalami serangkaian kekalahan dalam pertempuran. Pada hari-hari terakhir perang, saat pertempuran Berlin berlangsung tahun 1945, Hitler menikahi kekasih lamanya yang bernama Eva Braun. Tanggal 30 April 1945, kurang dari 2 hari kemudian, keduanya dibunuh diri agar tidak ditangkap Angkatan Darat Merah, lalu mayat mereka dibakar. Kecaman pada Hitler tak hanya dari dunia internasional saja. Negara tempat ia memimpin, yakni Jerman, juga pernah ingin mengusir Hitler. Dalam sebuah persidangan terungkap fakta bahwa Hitler bukan warga negara Jerman. Fakta ironis dari orang yang beberapa tahun kemudian menyuruhkan nasionalisme ekstrim bangsa Jerman. Dan dalam persidangan pasca upaya kudeta 1923, Hitler menghadapi deportasi ke Austria berdasarkan hukum Jerman maksudnya ya. Secara hukum, Hitler seharusnya tidak diizinkan untuk tinggal di Jerman dan memulai Perang Dunia Kedua. Statusnya sebagai penjahat asing dianggap signifikan dalam persidangannya.
Namun segala upaya dilakukan untuk mengembalikan Hitler dari Jerman ke Austria gagal. Hakim menyebut Hitler sebagai orang Austria-Jerman karena ia pernah mengabdi untuk Jerman pada Perang Dunia Pertama. Fakta bahwa Hitler pernah dinominasikan dalam Nobel Perdamaian Dunia dianggap hal yang lucu mengingat Hitler memiliki peranan penting dalam banyak peristiwa pembantaian, di antaranya peristiwa Holocaust. Entah apa yang membuat Hitler berubah menjadi seorang pemimpin yang kejam, bahkan kisah cintanya pada seorang gadis Yahudi bernama Stefanie Isaac turut menyita perhatian. Saat usianya 16 tahun, ia jatuh cinta kepada gadis itu, namun ia tidak pernah memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaannya. Kemudian fakta bahwa Hitler pernah memiliki cita-cita mulia menjadi seorang pendeta tampaknya menunjukkan sisi kemanusiaan yang ada pada dirinya sebelum berubah menjadi seseorang yang kejam. Kebijakan Hitler yang supremasis dan termotivasi oleh ras mengakibatkan kematian sekitar 50 juta orang selama Perang Dunia Kedua, termasuk 6 juta kaum Yahudi dan 5 juta etnis non-Arya yang pemusnahannya sistematisnya diperintahkan oleh Hitler dan rekan-rekan terdekatnya. Pada 2 Agustus 1934, Presiden von Hindenburg meninggal dunia. Sehari sebelumnya, kabinet telah mengesahkan hukum jabatan negara tertinggi Reich. Hukum ini menyatakan bahwa setelah Hindenburg meninggal dunia, jabatan presiden akan dihapus dan kekuasaannya digabung dengan kekuasaan kanselir. Hitler lantas menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dan secara formal diberi nama Führer und Reichskanzler ataupun pemimpin dan kanselir. Hukum ini melanggar undang-undang pemberian kuasa meski mengizinkan Hitler menyimpang dari konstitusi. Undang-undang ini secara eksplisit melarangnya menerobos hukum apapun yang berkaitan dengan jabatan presiden. Sebagai kepala negara, Hitler menjadi komandan tertinggi angkatan bersenjata. Sumpah setia tentara yang biasa diganti menjadi sumpah setia kepada diri Hitler, bukannya jabatan komandan tertinggi atau negara. Pada 19 Agustus, penggabungan kepresidenan dengan kekanseliran disetujui oleh 90% suara dalam sebuah plebisit. Pada tanggal 12 Maret 1938, Hitler mengumumkan penyatuan Austria dengan Jerman Nazi dalam program Anschluss. Hitler kemudian mengalihkan perhatiannya ke populasi etnis Jerman di distrik Sudetenland di Cekoslowakia. Dalam diskusi pribadi tahun 1939, Hitler menyatakan Britania sebagai musuh utama yang perlu dikalahkan dan pemusnahan Polandia adalah prasyarat yang diperlukan demi mencapai tujuan tersebut. Sisi timur akan diamankan dan daratannya dimasukkan ke dalam Lebensraum Jerman. Hitler khawatir serangan militernya ke Polandia akan menciptakan perang lebih awal terhadap Britania. Akan tetapi, Menteri Luar Negeri Hitler dan mantan Duta Besar untuk London, Joachim von Ribbentrop, menjamin bahwa baik Britania maupun Prancis tidak akan menghormati komitmen mereka ke Polandia. Meski gelisah akan intervensi Britania, Hitler melanjutkan rencana invasi Polandia. Pada tanggal 1 September 1939, Jerman menyerbu Polandia Barat dengan alasan klaimnya terhadap kota bebas Danzig dan haknya atas jalan ekstrateritorial melintasi koridor Polandia ditolak, yang telah diserahkan Jerman sesuai perjanjian Versailles. Holocaust dan Perang Jerman di Timur didasarkan pada pandangan lama Hitler bahwa kaum Yahudi adalah musuh besar bangsa Jerman dan bahwa Lebensraum perlu diciptakan demi perluasan Jerman. Ia berfokus ke Eropa Timur dalam upaya perluasan dengan mengalahkan Polandia dan Uni Soviet dan menyingkirkan ataupun membantai kaum Yahudi di Slavia. Banyak peneliti berpendapat bahwa Hitler menderita sindrom usus muda iritasi, luka kulit, detak jantung tidak tetap, penyakit Parkinson, sifilis, dan tinnitus.
Dalam sebuah laporan untuk Office of Strategic Service pada tahun 1943, Walter C. Langer dari Universitas Harvard menyebut Hitler sebagai seorang psikopat neurotik. Sejumlah teori seputar kondisi medis Hitler sulit dibuktikan, dan menurut mereka terlalu banyak bebannya jika mengaitkan sejumlah peristiwa dan akibat Reich ketiga dengan kesehatan fisik seseorang yang mungkin buruk. Kersau merasa lebih baik mengambil pandangan yang lebih luas terhadap sejarah Jerman dengan menilai dorongan sosial apa yang menciptakan Reich ketiga dan kebijakan-kebijakannya, alih-alih mencari penjelasan sempit tentang Holocaust dan Perang Dunia II dari satu orang saja. Nah, sampai di sini pembahasan kita mengenai pemimpin dunia yang dikenal kejam yang bernama Adolf Hitler dari Jerman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share informasi ini agar bermanfaat bagi semuanya yang ingin mengetahui tentang banyak sejarah. Terima kasih sebelumnya. Bye.